Hai semua, jumpa lagi dengan saya di channel The History. Kali ini saya akan membahas tentang fakta unik Masjid Islamic Center Samarinda, masjid terbesar kedua di Asia Tenggara. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pencet dulu like dan subscribe-nya ya guys. 1, 2, 3, terima kasih. Sejak dulu, Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, begitu mempesona dengan perkembangan kota dan Sungai Mahakamnya. Sungai Mahakam yang memiliki panjang sekitar 920 km itu membentang dari Samarinda, Kutai Kertanegara, hingga ke Kutai Barat. Di dalamnya hidup berbagai spesies ikan dan salah satu hewan langka, yaitu pesut Mahakam. Hingga kini, Sungai Mahakam, salah satu sungai terpanjang di Indonesia itu, masih menjadi urat nadi kehidupan sebagian besar masyarakat di Kalimantan Timur. Pendek kata, dari dulu hingga sekarang, Sungai Mahakam masih menjadi ikon Provinsi Kalimantan Timur. Masjid Islamic Center adalah masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara, telah menjadi ikonik kota Samarinda. Ya, fungsi saat ini tidak hanya sebagai tempat ibadah umat Islam. Lebih dari itu, Masjid Islamic Center telah menjadi pusat peradaban dan wisata yang mengagumkan. Dengan posisinya yang persis di tepian Sungai Mahakam dan Jembatan Mahakam, membuat Masjid Islamic Center ini kian elok dipandang. Siapapun yang mengunjunginya akan terpana dengan pesona masjid di Kelurahan Teluk Lerong Ulu itu. Pucuk-pucuk menara yang menjulang ke langit, yang menggapit kubah besar berbentuk dom, seakan mengokohkan kemegahan dan keindahan arsitektur masjid ini. Sejarah Masjid Islamic Center. Lokasi masjid ini sebelumnya merupakan lahan bekas areal pengerjaan kayu milik PT Inhutani yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas tuntutan masyarakat setempat supaya memiliki sebuah sarana tempat ibadah yang memadai. Pemerintah akhirnya bersedia mendanai proyek pembangunan Masjid Islamic Center ini dari dana APBD pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang saat itu gubernurnya adalah Suwarna Abdul Fattah. Proses perencanaannya melibatkan konsultan perencana arsitektur PT Anggara Architem, perencana struktur PT Perkasa Carista Estetika, perencana M dan E oleh PT Meko Sistek Internusa, dan perencana estetika Biro Arsitektural Asmat Noman. Konsultan pengawas yang mengawasi jalannya pembangunan Masjid Islamic Center Kalimantan Timur dipercayakan kepada PT Adia Widya Jasa, sedangkan pelaksana pembangunannya dipercayakan kepada kontraktor PT Total Bangun Persada Tbk. Proses pembangunan Masjid Islamic Center sendiri baru dimulai pada tanggal 5 Juli 2001, ditandai dengan penekanan tombol pemancangan tiang pancang pertama oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. 7 tahun kemudian, Kompleks Islamic Center Samarinda diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Juni 2008. Arsitektur. Keindahan Masjid Islamic Center tak luput dari mahakarya arsitektur bangunannya yang menawan. Masjid ini memiliki luas bangunan utama 43.500 meter persegi, luas bangunan penunjang 7.115 meter persegi, dan luas lantai basement 10.235 meter persegi. Sementara lantai dasar masjid seluas 10.270 meter persegi, dan lantai utama seluas 8.185 meter persegi. Sedangkan luas lantai mezanin atau balkon adalah 5.292 meter persegi. Tujuh menara pencakar langit dengan ketinggian 99 meter
7 menara pencakar langit dengan ketinggian 99 meter yang berarti jumlah Asmaul Husna menjadi kekhasan Masjid Islamic Center. Menara utama itu terdiri atas bangunan 15 lantai dengan masing-masing lantai setinggi rata-rata 6 meter. Sementara anak tangga dari lantai dasar menuju lantai utama masjid jumlahnya sebanyak 33 anak tangga. Jumlah ini sengaja disamakan dengan sepertiga jumlah biji tasbih. Selain menara utama, bangunan ini juga memiliki 6 menara di bagian sisi masjid. Masing-masing 4 di setiap sudut masjid setinggi 70 meter dan 2 menara di bagian pintu gerbang setinggi 57 meter. 6 menara ini juga bermakna sebagai 6 rukun iman. Konon untuk rancangan menara diilhami menara Masjid Nabawi di Madinah Al-Mukarramah dan kubah utamanya diilhami Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Interior dan material finishing selasar penghubung terlihat sangat indah. Lantai keramiknya yang dibordir dengan granit berada di antara ratusan kolom yang dilapisi cat tekstur halus dengan umpak kolom dari batu alam Oster Yellow. Plafon selasar terbuat dari kayu nyatoh lapis cat melamik. Lantai masjid terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama terletak di lantai basement, fungsinya sebagai areal parkir kendaraan dengan kapasitas 200 mobil dan 138 buah sepeda motor. Toilet pria dan wanita untuk para jamaah juga groundwater tank GWT sebagai penampung air bersih untuk toilet dan tempat wudhu. Bagian kedua merupakan lantai dasar yang berfungsi sebagai ruang pertemuan dengan daya tampung hingga 5.000 orang, biasanya dipakai untuk acara seminar, resepsi pernikahan maupun tablik akbar. Bagian ini juga dilengkapi dengan plaza dalam dan plaza luar yang mampu menampung jemaah hingga 10.000 orang. Pada bagian ketiga adalah lantai utama atau lantai 2 yang merupakan ruang salat utama dengan daya tampung jemaah hingga 20.000 orang. Sarana dan fasilitas. Bangunan sarana penunjang Masjid Islamic Center terdiri dari 2 rumah penjaga masjid. Sarana dan fasilitas. Bangunan sarana penunjang Masjid Islamic Center terdiri dari 2 rumah penjaga masjid, 2 rumah imam, gedung asrama putra dan putri masing-masing 2 lantai dan dilengkapi dengan gedung serbaguna. Ada juga bangunan TK, koperasi, poliklinik, serta bangunan utilitas yang meliputi ruang genset, ruang pompa, ruang PLN, GWT, dan bak sampah. Nah, itulah tadi guys, fakta unik tentang Masjid Islamic Center, masjid kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur, dan juga menjadi masjid terbesar kedua di Asia Tenggara yang terinspirasi dari Masjid Hagia Sophia di Turki. Jika kalian suka, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Thanks for watching, stay safe and goodbye.